Kisah kali ini tentunya berdasarkan kisah nyata, yang dimana pada kisah ini datang dari seorang wanita yang berasal dari Italia. Wanita ini membunuh para korban untuk mengambil darah dan daging para korbannya, lalu dijadikannya sebagai sabun. Mari simak selengkapnya. Pada tanggal 18 April tahun 1894, lahir dan hidup seorang wanita bernama Leonarda Cianciulli. Di masa mudanya, ia pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali. Pada tahun 1917, ia menikah dengan salah seorang pria pekerja kantoran catatan sipil yang bernama Rafael Pansardi. Umurnya jauh lebih tua dibandingkan dengan Cianciulli. Sebenarnya, ibu dari Cianciulli yang bernama Emilia Cianciulli tidak menyetujui pernikahan putrinya, karena ia akan menjodohkan putrinya itu dengan pria yang kaya raya. Cianciulli menganggap bahwa ia mengalami kutukan dari ibunya, yang dimana Cianciulli harus berhadapan dengan musibah yang selalu datang. Pada tahun 1921, ia bersama suaminya memutuskan untuk pindah ke kota asal Pansardi, yaitu kota Lauria, Potenza. Kala itu ia dijatuhi hukuman penjara karena kasus penipuan di tahun 1927. Kemudian ketika ia bebas, ia bersama suaminya memutuskan untuk berpindah lagi. Pasangan itu berpindah ke Lacedonia, Avellino. Kemudian selang beberapa tahun rumahnya hancur ditimpa gempa bumi Irpinia pada 1930. Dan di sini ia memutuskan untuk pindah lagi untuk yang terakhir kalinya. Pasangan itu berpindah rumah sekali lagi ke Correggio, yaitu merupakan tempat Cianciulli membuka toko kecilnya. Di lingkungan itu, Cianciulli sangat dihormati oleh penduduk. Cianciulli menganggap rentetan musibah yang bertubi-tubi menimpa keluarganya adalah sebuah kutukan dari ibunya, karena ia telah menentang ibunya sewaktu ia akan dijodohkan dengan pria pilihan sang ibu. Leonarda Cianciulli mengalami kehamilan sebanyak 17 kali, namun ia kehilangan 3 anaknya karena keguguran. 10 anaknya yang lain meninggal di masa mudanya, tinggallah 4 anak yang sangat ia sayangi. Ia sangat melindungi ke-4 anaknya itu karena hanya mereka berempat yang masih ada. Cianciulli sangat melindungi ke-4 anaknya itu karena ia dipicu oleh sebuah peringatan dari seorang peramal. Beberapa waktu sebelumnya ia menemui seorang peramal, dan peramal itu mengatakan bahwa Cianciulli akan menikah dan memiliki anak, namun semua anaknya akan mati muda. Itulah sebab ketakutannya, yang menyebabkan Cianciulli sangat melindungi ke-4 anaknya. Kemudian ada kabar juga, bahwa Cianciulli pernah mengunjungi tempat seorang Romani yang telah berlatih untuk membaca garis tangan, lalu Romani itu mengatakan kepada Cianciulli, "Vedo una prigione alla tua destra e vedo un ospedale psichiatrico alla tua sinistra." Yang artinya, aku melihat penjara di tangan kananmu dan aku melihat rumah sakit jiwa di tangan kirimu. Pada tahun 1939, Cianciulli mengetahui bahwa putra pertamanya yang bernama Giuseppe, akan ikut serta bergabung dengan tentara kerajaan Italia dengan tujuan akan memulai Perang Dunia Kedua. Cianciulli yang sangat menyayangi putranya tersebut, ia melakukan berbagai cara untuk melindungi putra pertama kesayangannya, dan Cianciulli merupakan seorang perempuan yang mempercayai hal-hal di luar nalar seperti misalnya sihir, atau apapun itu. Dan ia berpikir, agar putranya selamat, ia harus mengorbankan nyawa manusia, dan disinilah aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Cianciulli. Cianciulli mencari korban sasaran dengan berkedok sebagai seorang peramal dan penyalur kerja. Korban-korbannya diiming-imingi sebuah pekerjaan dengan gaji yang besar, dan mengiming-imingi sebuah ramalan yang padahal semua ramalan itu palsu. Ketika korbannya datang menemui Cianciulli, korban akan disuguhkan anggur merah sampai mabuk, hingga sampai tidak sadarkan diri. Kemudian aksinya dimulai, dari memutilasi korban, memotong-motong tubuh korbannya sampai meninggal. Darah dari para korbannya ditampung dengan menggunakan baskom. Korban pertama yang Cianciulli bunuh adalah seorang perawan tua, yang bernama Faustina Setti. Ia meminta bantuan kepada Cianciulli untuk mencarikannya seorang pria yang mau menikahi Setti, dan di sini, Cianciulli memberitahukan bahwa ada seorang laki yang satu type dengan Setti. Waktu itu, Cianciulli juga menyuruh Setti untuk menulis surat lalu mengirimkan surat itu untuk keluarga Setti, atau orang-orang yang mengenali Setti.
yang dimana Seti menuliskan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Tentu hal ini menjadi alasan kenapa Qian Qiuli sebegitunya. Hal ini bertujuan agar Qian Qiuli bisa membunuh Seti, tanpa dicurigai oleh keluarga atau kerabat yang dekat dengan Seti. Qian Qiuli menyeret tubuh Seti, ia memotong-motong badan Seti menjadi 9 bagian, darahnya ditampung menggunakan baskom, dan tubuhnya dimasukkan ke dalam lemari. Setelah hal itu, Qian Qiuli menceritakan kejadian setelah itu. Ini menurut pengakuan resmi dari Qian Qiuli. Saya melemparkan potongan-potongan itu ke dalam panci, menambahkan 7 kilo soda kaustik, yang telah saya beli untuk membuat sabun, dan mengaduk campuran itu sampai potongan-potongan itu larut dalam bubur kental berwarna gelap, yang saya tuangkan ke dalam beberapa ember, dan dikosongkan di tangki septik terdekat. Sedangkan untuk darah di baskom, saya tunggu sampai menggumpal, dikeringkan di oven, digiling dan dicampur dengan tepung, gula, coklat, susu dan telur, juga sedikit margarin, menguleni semua bahan menjadi satu. Saya membuat banyak kue teh renyah, dan menyajikannya kepada para wanita yang datang berkunjung, meskipun Giuseppe dan saya juga memakannya. Barusan adalah pengakuan resmi dari Qian Qiuli, ketika ia bercerita saat ia diadili. Dari beberapa informasi, Qian Qiuli juga diketahui menerima tabungan Seti, sebesar 30.000 lira, sebagai pembayaran atas jasanya. Lira adalah mata uang dahulu di Italia. Clementina Soavi merupakan korban kedua. Kala itu Qian Qiuli mengakui bahwa ia telah mencarikan Sofia pekerjaan di sekolah khusus perempuan, tepatnya di Piacenza. Sama seperti korban pertamanya, di situ Qian Qiuli menyuruh Soavi untuk menulis surat lalu mengirimkan surat kepada kerabat dekat atau keluarganya, yang dimana isi surat itu merupakan rincian rencananya. Sama seperti korban pertama juga, Soavi mengunjungi Qian Qiuli terlebih dahulu, sebelum keberangkatannya. Setelah itu Soavi diberi anggur oleh Qian Qiuli sampai mabuk, lalu memutilasi tubuhnya menggunakan kapak. Kejadian yang terjadi pada tanggal 5 September tahun 1940 ini tidak jauh berbeda dengan korban pertama. Kemudian Qian Qiuli mengatakan bahwa ia juga sama seperti pembunuhan pertamanya, yang dimana saat Qian Qiuli membunuh Soavi, ia juga memperoleh 3.000 lira dari Soavi atau korban keduanya. Virginia Casiopo menjadi korban yang ketiga, atau terakhir. Casiopo merupakan seorang janda. Qian Qiuli mengaku telah mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris seorang impresario misterius di Florence. Korban ketiga atau terakhir ini sama dengan korban yang pertama. Qian Qiuli menyuruh Casiopo untuk tidak memberitahukan berita ini kepada siapapun, kemana ia pergi. Dan Casiopo menyetujui permintaan Qian Qiuli, sama seperti kedua korban sebelumnya. Pada tanggal 30 September tahun 1940, ia mendatangi Qian Qiuli terlebih dahulu, sebelum keberangkatannya. Pola pembunuhan yang dilakukan oleh Qian Qiuli, sama dengan korban pertama, namun berbeda dengan korban kedua. Di mana korban yang ketiga ini tubuhnya dilebur menjadi sabun. Berikut pengakuan resmi dari Qian Qiuli. Dia berakhir di panci, seperti dua lainnya. Dagingnya gemuk dan putih. Ketika meleleh saya menambahkan sebotol kolon, dan setelah lama mendidih saya bisa membuat sabun krim yang paling bisa diterima. Saya memberikan bar kepada tetangga dan kenalan. Kuenya juga lebih enak, wanita itu benar-benar manis. Qian Qiuli juga dikabarkan seperti pada kedua korban sebelumnya, yang dimana ia menerima 50.000 lira, obligasi publik dan berbagai macam permata. Kemudian ia menjual semua pakaian termasuk sepatu dari korban yang ketiga atau terakhirnya. Adik ipar Casiopo yang bernama Albertina Fanti, curiga dengan Casiopo yang tiba-tiba tidak pernah ada kabarnya, dan ia tahu dan melihat terakhir kalinya Casiopo mengunjungi rumah Qian Qiuli. Adik ipar Casiopo yang merasa seperti tidak ada yang beres, ia segera melaporkannya kepada inspektur polisi di Reggio. Albertina membuka penyelidikan atas hilangnya kakak iparnya, kemudian pihak berwajib melakukan pemeriksaan.
Qian Chiuli sempat tidak mengakui pembunuhan tersebut ketika diperiksa. Inspektur polisi pun mencurigai bahwa putra dari Qian Chiuli terlibat dalam permasalahan itu. Qian Chiuli yang sangat menyayangi anaknya pun mengakui semua kesalahannya, karena ia membela anaknya. Di sisi lain, penyelidik juga menemukan barang bukti seperti kampak dan alat-alat yang digunakan untuk membunuh korbannya, serta ember, baskom yang mengeluarkan bau busuk. Ia diadili pada tahun 1946 atas pembunuhan, namun yang anehnya ia tidak menyesal telah melakukan kesalahan tersebut. Ia malah memberikan pengakuan resmi tentang dirinya, dan mengakui apa yang ia lakukan kepada ketiga korbannya. Hasil persidangan akhirnya Qian Chiuli dinyatakan bersalah atas pembunuhan atau kejahatan yang ia lakukan. Ia dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara, dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Jadi total masa hukumannya adalah 33 tahun. Namun pada tanggal 15 Oktober tahun 1970, Qian Chiuli meninggal dikarenakan pitam otak di rumah sakit jiwa wanita, yang tepatnya di Pozzuoli. Barang-barang artefak yang digunakan oleh Qian Chiuli untuk melakukan pembunuhannya kini dipajang di Museum Kriminologi, yang tepatnya di Roma.